and he just smashes the header. Ferdinand! Brian Mbeumo does it again for Manchester United. Hari-hari Ruben Amorim tak lagi sama sejak ia mengambil pekerjaan melatih Manchester United. Tekanan yang ia rasakan di Inggris sama sekali berbeda dari tekanan di Lisbon. Seiring jebloknya performa setan merah, bahkan orang terdekatnya mengaku Amorim tampak seperti pria yang depresi. Namun, cerita menghilangnya senyum Amorim itu cerita lama. Setelah kemenangan melawan Brighton, semangat kembali terlihat di wajah sang pelatih. Amorim kembali sumringah menjalani hari-harinya. Mau tahu seperti apa perubahan ekspresi Amorim? Starting 11 Moment kali ini akan kembali mengulas Ruben Amorim yang kini telah menemukan kembali semangat hidupnya di Manchester. Simak selengkapnya. Oktober 2024, Manchester United sedang dalam titik paling nadir. Finish di posisi ke-8 musim 2023-2024 telah membuat tim ini benar-benar hancur. Erik ten Hag masih dipertahankan, tapi setelah mendapat dukungan penuh berupa sejumlah rekrutan anyar, Ten Hag tak kunjung memberi hasil positif. Singkat kisah, Ten Hag dipecat tepat setelah kekalahan United atas West Ham pada akhir Oktober. Pemecatan itu membawa United pada periode pencarian pelatih baru. Sebuah masa yang pada akhirnya mengantar mereka pada sosok Ruben Amorim. Amorim tahu kalau tugas melatih Manchester United adalah tugas besar dan tentu saja tidak mudah. Tapi pelatih asal Portugal itu berani ambil risiko. Ia meninggalkan Sporting CP yang kala itu sedang berjuang memperebutkan gelar. Amorim datang ke Manchester dengan pede berharap bahwa ia adalah orang yang tepat untuk setan merah. Media dan fans kala itu memuji Amorim. Banyak yang beranggapan sosok Amorim adalah pelatih yang tepat karena Amorim punya filosofi khas miliknya sendiri. Amorim juga menyambut petualangan barunya dengan antusias. Amorim mengatakan dirinya siap membawa karakter dan filosofi baru yang akan membangkitkan identitas Manchester United kembali. Ruben Amorim tahu kalau melatih Manchester United tidaklah mudah. Tapi ia mungkin tak tahu kalau kekacauan yang ada di tim satu ini sudah terlampau besar. Erik ten Hag pergi meninggalkan seabrek masalah yang harus dituntaskan Amorim. Amorim pun gagal membawa dampak di musim perdananya. Musim 2024-2025 berakhir dengan kegagalan di mana Manchester United cuma bisa finish di urutan ke-15 tabel klasemen akhir Premier League. United mendapat kesempatan memenangi trofi di ajang Europa League, tapi trofi itu gagal didapat. Amorim menjalani musim yang bahkan lebih buruk dari pendahulunya. Musim berganti, Amorim kali ini mendapat dukungan penuh dari manajemen United pimpinan Sir Jim Ratcliffe. United mengeluarkan total 250,7 juta euro untuk belanja pemain di musim panas 2025. Mereka mendatangkan sejumlah nama baru seperti Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha. Sayangnya, memperbaiki Manchester United bukanlah perkara mudah. Kedatangan para pemain anyar tadi tidak serta-merta sukses mendongkrak performa tim. United masih kesulitan mendapatkan hasil yang diinginkan. United bahkan sempat terjerembab ke posisi 16 klasemen sementara hanya berjarak 2 strip dari zona degradasi. Ruben Amorim datang ke Carrington dengan wajah ceria, penuh semangat dan harapan. Tapi seiring berjalannya waktu, keceriaan Amorim bak tersedot ke angkeran Theater of Dream. Perlahan namun pasti, senyuman di wajah Amorim memudar. Berganti ekspresi frustasi yang kerap kita saksikan di pinggir lapangan. Dalam setiap wawancara, dalam setiap kesempatan menemani timnya berlaga, Amorim kelihatan seperti orang depresi yang kehilangan gairah.
Sejumlah laporan sempat mengatakan Amorim beberapa kali terlihat murung di pusat latihan tim Carrington. Ia menyendiri dan bahkan kurang bergairah saat disapa staf setan merah. Ekspresi Amorim saat United dilibas Brentford pada game week ke-6 Premier League mungkin jadi salah satu gambaran betapa frustasinya ia. Amorim bahkan tidak berani melihat tendangan penalti Bruno Fernandes yang akhirnya gagal. Pekerjaan di Manchester selalu jadi pekerjaan yang melelahkan buat pelatih Portugal yang satu ini. Agustus 2025, Amorim terang-terangan mengungkapkan perasaannya ke awak media tentang bagaimana melelahkannya melatih Manchester United. Aku harus bilang, terkadang aku benci para pemainku, kadang aku suka pemainku. Kadang aku mau keluar dari sini, kadang aku mau di sini selama 20 tahun. Katanya pasca kekalahan melawan Grimsby mengutip BBC. Istri Ruben Amorim, Maria Joao Diogo, juga pernah mengatakan bagaimana pekerjaan di Manchester United telah mengubah suaminya. Ruben selalu kurang tidur sejak pindah ke Inggris, tak pernah berjalan mudah. Aku pernah tanya padanya, apa semua ini sepadan? Dan dia menjawab, untuk inilah ia datang. Kata Maria kepada Amazon Prime Video mengutip Tribuna. Hari-hari di Manchester adalah hari-hari kelam dan melelahkan bagi Amorim. Tapi sejak kemenangan melawan Sunderland, Amorim tampaknya mulai menyunggingkan senyumnya kembali. Pasca kemenangan melawan tim promosi itu, skuad asuhan Amorim tak terkalahkan dalam 3 laga beruntun, termasuk melawan Liverpool dan Brighton. Kemenangan atas Brighton di Old Trafford tampaknya menjadi kemenangan yang benar-benar membangkitkan gairah seorang Ruben Amorim kembali. Ketika ditemui media untuk sesi konferensi pers, wajah Amorim tak lagi tegang dan muram. Senyum tersungging di wajahnya menandakan moodnya kini sedang bagus. Manchester Evening News melaporkan Amorim sempat menghampiri tribun Stratford End tepat sebelum memasuki ruang ganti setelah laga kontra Brighton. Pelatih asal Portugal itu merayakan kemenangan bersama para fans dengan meneriakkan "Come on" sebelum akhirnya berjalan penuh percaya diri ke arah tunnel. Beberapa hari setelah itu, sebuah video lainnya viral di sosial media X pada Selasa 29 Oktober malam. Seorang fans merekam momen pertemuannya dengan Amorim yang mengendarai mobilnya menuju Carrington. Fans tersebut mengajak Amorim berfoto dan setelah kaca mobil dibuka, Amorim yang mengenakan kacamata hitam tersenyum cukup puas sampai memperlihatkan gigi-giginya. Pemandangan Amorim tersenyum tentu jadi mau melangkah. Apalagi senyum Amorim dalam video unggahan fans tersebut tampak begitu lepas, sampai-sampai gigi sang pelatih itu kelihatan. Amorim yang selama ini tampak selalu tegang akhirnya bisa tersenyum lepas dan ini menjadi sebuah pertanda. Mungkin saja tidur sang pelatih sudah mulai nyenyak. Senyum yang tersungging di wajah Ruben Amorim sejatinya muncul memang karena tindakannya sendiri. Setelah banyak mendapat kritikan terkait pemilihan taktik dan strategi, Amorim melakukan sedikit perubahan saat laga melawan Sunderland. Perubahan itu membuat permainan United makin solid hingga akhirnya berbuah kemenangan di 2 laga berikutnya. Jika awalnya United memakai skema 5-2-3 dalam skema bertahan, Amorim mengubahnya menjadi 5-3-2 atau dalam beberapa momen bahkan 5-4-1. Pola ini membuat lini tengah United tidak terlalu kewalahan meladeni lawan dibanding pola 5-2-3 yang mengharuskan 2 gelandang di tengah kerja ekstra mengamankan transisi lawan. Di sisi lain, Amorim juga menerapkan strategi pressing terstruktur. Amorim merancang sebuah strategi di mana anak asuhnya akan melakukan press hanya dalam situasi-situasi tertentu. Strategi ini lebih efektif karena tak menguras banyak tenaga dibanding strategi sebelumnya di mana para pemain diplot untuk melakukan pressing sepanjang 90 menit penuh. Senyum sudah kembali ke wajah Amorim, tapi pelatih asal Portugal itu kembali mengingatkan para pemainnya. Sebuah peringatan yang mungkin sama dengan keluh kesah hati para fans. Peringatan yang mengandung amanat bahwa setelah rentetan hasil bagus, United tak boleh tiba-tiba melawak lagi. Ya, kupikir para pemain lebih percaya diri hari ini.
Jujur kami sedikit menderita di akhir. Tapi bukan Manchester United namanya kalau tidak merasakan penderitaan sedikit. Kata Amorim menanggapi performa timnya pasca laga kontra Brighton. Bukan Manchester United kalau tidak menderita sedikit. Kalimat ini jadi semacam isyarat bahwa meski United bisa menang, terkadang mereka bisa kehilangan fokus. Inilah yang harus dihindari. United perlu menjaga konsentrasinya sepanjang 90 menit atau mereka akan kembali merusak hari-hari Amorim di Manchester. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai senyum Amorim yang sudah kembali tampak. Tentu bagi fans MU ini adalah pertanda baik. Karena lewat senyuman itu kita tahu bahwa kepercayaan diri Amorim telah kembali. Kalian sendiri gimana Football Lovers? Ikut senang melihat senyum sumringah Amorim tadi? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.